Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin wa alaina ajma'in bi rahmatika ya arhamar amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke pengajian hadis Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-9. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pada itu syukur, terutama atas ilmu, iman dan Islam. Langsung saja. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bima fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Al-hadits tasi', adapun hadis yang ke-9, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, dari Sayyidina Abi Hurairah yang bernama Abdurrahman putra Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai Sayyidina Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar bahwa baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Artinya, apa yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka laksanakan sebisa kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya tidak lain yang menyebabkan orang-orang atau para pengikut Nabi sebelum kalian, kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, mereka terlalu banyak bertanya dan terlalu sering berselisih terhadap, atau mereka sering berselisih terhadap para nabi mereka. Dalam hadis ini, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini dapat kita ambil beberapa hikmah. Pertama, bahwasanya dalam melaksanakan atau dalam menjauhi perintah Allah, baginda Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjauhi itu bukan sebisanya, tapi jauhilah. Ini bukan sebisanya kita jauhi maksiat, jauhi perintah apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tapi jauhi, dah beres. Ya, karena apa? Artinya kalau dengan begitu berarti menjauhi maksiat itu pada hakikatnya semua bisa. Maksiat sebesar dan sekecil apapun sebetulnya bisa. Kalau tidak mungkin Rasulullah mengatakan mana itu manfaat ibu. Apa yang aku larang maka jauhi. Artinya yang namanya perbuatan dosa sebetulnya manusia sudah pasti bisa menjauhinya. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hamba yang sudah dibekali keimanan, dibekali Islam, itu tidak akan diberi beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Artinya ketika Allah melarang kita satu perkara, artinya si hamba itu sebetulnya sudah diberikan kemampuan ya Allah untuk meninggalkan perkara tersebut, sekecil dan sebesar apapun godaan tersebut. Kemudian wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian laksanakan sebisa kalian. Nah, tapi kalau urusan perintah taat, ya menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan zakat, menjalankan ibadah haji, fa'tu minhu mastata'tum, laksanakan semampu kalian. Contohnya sholat. Orang yang tidak mampu sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Hanya saja kalau dia mampu berdiri sebentar, oleh para ulama diwajibkan bahwa pada saat takbiratul ihram berdiri dulu, harus setelah itu boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh berbaring. Dengan berbaring, gimana sholatnya? Tak bisa gerak apapun kecuali mata, dengan isyarat matanya.
Bagaimana kalau matanya pun sudah tidak bisa melek? Mungkin meninggal? Oh tidak, mungkin ada orang barangkali saya tidak tahu. Andai ada orang seperti orang koma misalnya, entah orang koma itu sadar atau tidak. Andai ada orang seperti yang koma, tapi dia masih bisa menyadari keadaan sekitarnya, dia bisa mendengar. Apakah wajib sholat? Wajib. Bagaimana sholatnya? Ya cukup dengan menghayati, membayangkan gerakan sholat, dia mendengar, oh ini waktu sholat, betul. Bayangkan dia berwudu, bersuci, sholat, ya seperti itu. Sholat dia gitu, dalam keadaan tidak bisa apa-apa. Andai ada orang mengalami seperti itu, kayaknya saya belum pernah dengar ya orang mengalami hal seperti itu sepertinya. Nah, oleh Rasulullah SAW diperingatkan di sini di ujungnya bahwa orang-orang atau kaum pengikut para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu binasa atau celaka karena mereka terlalu banyak bertanya dan seringkali berselisih atau menyelisih menyalahkanlah atau mempertanyakan perintah Nabi. Masa sih seperti itu ikhtilaf namanya. Masa iya perintah Nabi kayak gitu betul, kayak gitu itu namanya berselisih intinya ya, susah banget. Atau karena banyak bertanya, contoh seperti Bani Israel itu dalam Al-Quran diceritakan tentang perintah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kaumnya untuk menyembelih Baqarah, sapi betina. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel ketika mendapat perintah untuk menyembelih sapi betina? Mereka justru bukan langsung melaksanakan, tapi malah bertanya, hai Musa, sapi betina kan ada banyak, yang mana? Akhirnya Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, mereka bertanya bahwa sapi betina ada yang banyak, sapi yang manakah yang harus dipotong? Hanya kata Allah, sapi yang warnanya kuning cerah dan disukai oleh orang. Katakan kepada kaum, masih juga jawabnya apa? Oh, sapi dengan warna seperti itu masih berbilang, bukan satu, masih ada banyak, ada beberapa ekor lah, kalau seperti itulah. Yang mana yang jelas dong? Ya Allah. Kalau menurut saya pribadi, ini pertanyaan seperti ini udah kayak orang ngejek ya. Naudzubillah teman-teman dari sampai akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi, yang mana sapi itu hanya satu-satunya, dan ternyata sapi itu sapi yang mahal, harus ditebus, menurut sebagian riwayat harus ditebus dengan emas berat sapi tersebut. Coba, jadi berat kan? Berat. Wa maka ya pengalun, hampir saja mereka tidak bisa melaksanakan perintah itu. Kenapa? Karena mahal. Kebayang beli sapi dengan harga emas seberat sapinya. Allah. Beli sapi dengan harga 10 gram aja atau 20 gram aja udah berat. Udah. Ini sapi, ada sapi itu anggap 100 kilo, berarti 100 kilo emas. Allahu Akbar. Atau 60 kilo emas, ya Allah, baru 6 kilo. 1 kilo aja berat. 1 kilo aja mahal maksudnya. Akhirnya apa? Sampai-sampai mereka itu harus mengorbankan emas-emas yang mereka kumpulkan se-Bani Israel itu. Hampir mereka itu nggak punya apa-apa dari harta. Nah itulah ya akibat daripada terlalu banyak bertanya terhadap ketika diberi perintah. Mungkin hanya perlu diralat itu kalau pertanyaannya kalau memang tidak paham gitu. Misalnya kalau dari seorang guru, misalnya guru itu misalnya mengucapkan satu kata-katanya kok kurang jelas ya, tadi yang disebut apa ya gitu ya. Misalnya antara antara buram dan garam gitu. Nah, itu kan wajar pertanyaan seperti itu yang memang jelas. Tapi kalau udah jelas kata-katanya dan tahu harus apa, laksanakan sebisanya gitu. Coba andai dari awal Bani Israel itu
berkata sami'na wa ata'na, sebagaimana sifat orang beriman seharusnya. Ketika mendapat perintah orang beriman itu, kata Allah, apa tuh yang di surat Al-Baqarah yang terakhir itu, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wal yawmil akhir, terus sampai ke wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sampai akhir ayat. Langsung berkata ketika dapat perintah, sami'na wa ata'na, kami dengar perintah, oh ya Allah kami dengar perintahmu wahai Rasulullah dan kami taati. Begitupun terhadap guru-guru kita sebagai pewaris daripada Nabi. Kita dapat perintah dari guru kita, layaknya kita dapat perintah dari Nabi, harusnya jangan bertele-tele ketika dapat perintah, kecuali memang perintahnya belum jelas. Ya. Sampai-sampai Allah Ta'ala mengingatkan di ayat yang lain, di sebuah ayat kata Allah, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian wahai orang-orang beriman bertanya tentang sesuatu yang apabila jawaban itu dijawab justru membuat kalian berat untuk melaksanakannya. Contohnya di hadis lain itu Rasulullah pernah menerangkan tentang rukun Islam. Salah satunya ketika sampai kepada rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Ada satu orang sahabat yang langsung angkat tangan atau berdiri, bertanya, Rasulullah, apakah harus setiap tahun ibadah hajinya? Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, innama ahlaka alladzina min qablikum, sesungguhnya orang-orang yang kaum umat sebelumnya itu binasa karena apa? Karena mereka banyak bertanya. Akhirnya Rasulullah nggak menjawab, ya, nggak menjawab. Maksudnya ngejawab artinya cukup satu kali. Ya. Jadi nggak usah nanya apakah harus satu tahun. Kalau dijawab malah apa harus tiap tahun? Oh, kalau sampai dijawab, waduh, berat itu. Coba tiap tahun kebayang nggak kita kalau misalnya ibadah aja setiap tahun. Alhamdulillah, ya, para sahabat waktu itu sudah diajar oleh Allah dan Rasulnya tidak terlalu banyak bertanya ketika dapat perintah dari Allah dan Rasulnya, sehingga ringan buat kita yang ada di akhir zaman khususnya. Kenapa? Kita di akhir zaman itu termasuk cobaannya berat untuk melaksanakan perintah Allah. Berat, ya, tidak bisa dipungkiri. Ya, seperti misalnya taat kepada pemimpin padahal kita nggak suka, itu berat nggak? Oh, berat. Tapi kendati demikian oleh Allah dan Rasulnya perintahkan untuk sabar. Ya, sebagai dalam rumah misalnya, contoh kecil, negara kecil itu rumah lah kurang lebih. Kita jadi anak atau punya bapak misalnya anggap kurang soleh, ya, harus apa? Apakah menegur dia? Tidak. Cukup bersabar, diam saja, diam dan berdoa gitu. Apa hadisnya? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati bi lisanihi wa illam yastati bi qalbihi. Apabila di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka cegah kemungkaran atau perbaiki kemungkaran itu dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Artinya kalau dia seorang ayah, ya posisi dia sebagai seorang ayah, posisi dia sebagai seorang pemimpin, gunakan untuk memperbaiki yang di bawah pimpinan dia. Siapa? Anak istrinya gitu. Tapi kalau misalnya bukan pemimpin, di hadapan orang yang berbuat mungkar, contoh misalnya istri pertama sama istri kedua atau janganlah, ya, ini aja adik kakak, saudara lah ya, misalnya seumuran, saudara kembar, anggap saudara kembar, atau sama teman lah ya, yang sebaya, teman sebayanya berbuat mungkar. Nah, kira-kira kita sebagai teman dia harus apa? Apakah kita harus berperilaku seperti pemimpin dia untuk memperbaiki dia atau menegurnya? Tidak. Berperilakulah sebagai teman, layaknya teman. Teman seperti apa? Teman itu ketika menegur tidak pernah memberi sanksi apapun, walaupun dengan cemberut, walaupun dengan marah, ya, tanpa bermuka masam ataupun berkata-kata kotor. Contoh, hai kawanku, ini salah loh, ya, tolonglah. Dianya kamu dengar, ya udah biarkan. Oh gitu? Iya, karena Anda posisi sebagai teman, bukan sebagai penguasa dia. Kalau sebagai penguasa, kasih sanksi. Gitu, ketika melanggar perintah Allah dan Rasul untuk melakukan satu kemungkaran. Atau buat teman bukan, pemimpin bukan. Apa? Ternyata yang depan kita itu di atas kita, pemimpin kitanya.
fabi qalbihi, atau dia di atas kita karena usianya lebih tua gitu. Ya, orang tua kita, kakak kita lebih tua, atau pemimpin kita berbuat salah, apa? Fabi qalbihi, sabar. Wa dzalika adhaful iman. Pada saat itu anggap saja iman kita sedang lemah. Tidak perlu kita ronta-ronta, yang meronta-ronta kepada orangnya. Cukup dengan bersabar, minta ampun kepada Allah. Semoga orang yang berbuat mungkar itu, kalau dia orang beriman, doakan agar Allah mengampuni dan berinya hidayah. Beres. Lepas kewajiban, apakah kita kebagian dosa karena pemimpin kita berbuat maksiat? Tidak, justru kebagian dosa kalau pemimpin melihat, walaupun dia pemimpinnya soleh, lihat rakyatnya berbuat dosa, tapi dia biarkan kebagian dosanya. Tapi sebaliknya, kita sebagai rakyat melihat pemimpinnya berbuat dosa, kebagian dosa enggak? Enggak. Perlu negor? Enggak. Justru kalau saya mau bilang, sebetulnya sedikit banyak demokrasi itu agak-agak gimana gitu. Karena demokrasi itu membolehkan rakyat itu itu tadi ya, rakyat berperilaku menjadi pemimpin terhadap pemimpin. Itu kan udah rancu itu ya, udah rancu itu. Kalau mau ya cukup dengan doa ya. Jadi demo yang paling baik itu dengan doa. Jadi kalau rakyat melihat pemimpinnya salah, anak melihat orang tuanya salah, cara demonya gimana? Dengan doa. Udah berdoa saja. Ya Allah, semoga ayah kami, semoga kakak kami, semoga PRT kami, semoga pemimpin kami, presidennya gitu ya, mereka semuanya kalau berbuat salah ampuni mereka dan beri mereka hidayah, jadikan mereka orang yang selalu berbuat adil dan baik terhadap diri dan rakyatnya, gitu, beres ya. Yang punya tugas untuk menegur mereka siapa? Yang setara atau lebih tinggi, gitu aja, beres. Yang setara dengan mereka nggak mau menegur apalagi yang lebih tinggi, bagian dosa mereka ya. Gitu. Saya kira cukup ya. Kembali lagi, jadi untuk melaksanakan perintah Allah maka laksanakan sebisanya, jangan terlalu banyak bertanya kecuali tidak paham. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Yang salah dari saya, semoga Allah mengampuni dan semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان وعلينا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masuk ke pengajian hadis Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-9. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur, terutama atas nikmat ilmu, iman dan Islam. Maksud saja, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bima fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Al-hadits tasi', adapun hadis yang ke-9, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, dari Sayyidina Abi Hurairah yang bernama Abdurrahman putra Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai Sayyidina Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Artinya, apa yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka laksanakan sebisa kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya tidak lain yang menyebabkan orang-orang atau para pengikut Nabi sebelum kalian, kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, mereka terlalu banyak bertanya dan terlalu sering berselisih terhadap, atau mereka sering berselisih terhadap para nabi mereka. Dalam hadis ini, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini dapat kita
ambil beberapa hikmah. Pertama, bahwasanya dalam melaksanakan atau dalam menjauhi perintah Allah, baginda Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjauhi itu bukan sebisanya, tapi jauhilah. Ini bukan sebisanya kita jauhi maksiat, jauhi perintah yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tapi jauhi, dah beres. Ya, karena apa? Artinya kalau dengan begitu berarti menjauhi maksiat itu pada hakikatnya semua bisa. Maksiat sebesar dan sekecil apapun sebetulnya bisa. Kalau tidak mungkin Rasul mengatakan mana itu manfaat ibu. Apa yang aku larang maka jauhi. Artinya yang namanya perbuatan dosa sebetulnya manusia sudah pasti bisa menjauhinya. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hamba yang sudah dibekali keimanan, dibekali Islam, itu tidak akan diberi beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Artinya ketika Allah melarang kita satu perkara, artinya si hamba itu sebetulnya sudah diberikan kemampuan ya Allah untuk meninggalkan perkara tersebut, sekecil dan sebesar apapun godaan tersebut. Kemudian wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, laksanakan sebisa kalian. Nah, tapi kalau urusan perintah taat, ya menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan zakat, menjalankan ibadah haji, fa'tu minhu mastata'tum, laksanakan semampu kalian. Contohnya sholat. Orang yang tidak mampu sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Hanya saja kalau dia mampu berdiri sebentar, oleh para ulama diwajibkan bahwa pada saat takbiratul ihram berdiri dulu, harus setelah itu boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh berbaring. Dengan berbaring, gimana sholatnya? Tak bisa gerak apapun kecuali mata, dengan isyarat matanya. Bagaimana kalau matanya pun sudah tidak bisa melek? Mungkin meninggal? Oh tidak, mungkin ada orang barangkali saya tidak tahu. Andai ada orang seperti orang koma misalnya, entah orang koma itu sadar atau tidak. Andai ada orang seperti yang koma, tapi dia masih bisa menyadari keadaan sekitarnya, dia bisa mendengar. Apakah wajib sholat? Wajib. Bagaimana sholatnya? Ya cukup dengan menghayati, membayangkan gerakan sholat, dia mendengar, oh ini waktu sholat, betul. Bayangkan dia berwudu, bersuci, sholat, ya seperti itu. Sholat dia dalam keadaan tidak bisa apa-apa. Andai ada orang mengalami seperti itu, kayaknya saya belum pernah dengar ya orang mengalami hal seperti itu sepertinya. Nah, oleh Rasulullah SAW diperingatkan di sini di ujungnya bahwa orang-orang atau kaum pengikut para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu binasa atau celaka karena mereka terlalu banyak bertanya dan seringkali berselisih atau menyelisih menyalahkanlah atau mempertanyakan perintah Nabi. Masa sih seperti itu istilah namanya. Masa iya perintah Nabi kayak gitu betul, kayak gitu itu namanya berselisih intinya ya, susah banget. Atau karena banyak bertanya, contoh seperti Bani Israel itu dalam Al-Quran diceritakan tentang perintah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kaumnya untuk menyembelih Baqarah, sapi betina. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel ketika mendapat perintah untuk menyembelih sapi betina? Mereka justru bukan langsung melaksanakan, tapi malah bertanya, hai Musa, sapi betina kan ada banyak, yang mana? Akhirnya Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, mereka bertanya bahwa sapi betina ada yang banyak,
sapi yang manakah yang harus dipotong? Hanya kata Allah, sapi yang warnanya kuning cerah dan disukai oleh orang. Dikatakan kepada kaum, masih juga jawabnya apa? Oh, sapi dengan warna seperti itu masih berbilang, bukan satu, masih ada banyak tuh, ada beberapa ekor lah, kalau seperti itulah. Yang mana yang jelas dong? Ya Allah. Kalau menurut saya pribadi, ini pertanyaan seperti ini udah kayak orang ngejek ya. Naudzubillah teman-teman min dari. Sampai akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi, yang mana sapi itu hanya satu-satunya. Dan ternyata sapi itu sapi yang mahal, harus ditebus, menurut sebagian riwayat harus ditebus dengan emas berat sapi tersebut. Coba. Jadi berat kan? Berat. Wa maka ya fa'alun, hampir saja mereka tidak bisa melaksanakan perintah itu. Kenapa? Karena mahal. Kebayang beli sapi dengan harga emas seberat sapinya. Allah. Beli sapi dengan harga 10 gram aja atau 20 gram aja udah berat. Udah. Ini sapi, ada sapi itu anggap 100 kilo, berarti 100 kilo emas. Allahu Akbar. Atau 60 kilo, 60 kilo emas, ya Allah, baru 60 kilo. 1 kilo aja berat, 1 kilo aja mahal maksudnya. Akhirnya apa? Sampai-sampai mereka itu harus mengorbankan emas-emas yang mereka kumpulkan se-Bani Israel itu. Hampir mereka itu nggak punya apa-apa dari harta. Nah itulah ya akibat daripada terlalu banyak bertanya terhadap ketika diberi perintah. Mungkin hanya perlu diralat itu kalau pertanyaannya kalau memang tidak paham gitu. Misalnya kalau dari seorang guru, misalnya guru itu misalnya mengucapkan satu kata-katanya kurang jelas ya, tadi yang sebut apa ya gitu ya. Misalnya antara antara buram dan garam gitu. Nah, itu kan wajar pertanyaan seperti itu yang memang jelas. Tapi kalau udah jelas kata-katanya dan tahu harus apa, laksanakan sebisanya gitu. Coba andai dari awal Bani Israel itu berkata sami'na wa ata'na, sebagaimana sifat orang beriman seharusnya. Ketika mendapat perintah orang beriman itu, kata Allah apa tuh yang di surat Al-Baqarah yang terakhir itu, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wal yawmil akhir. Terus sampai ke wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sampai akhir ayat. Langsung berkata ketika dapat perintah, sami'na wa ata'na, kami dengar perintah. Oh ya Allah, kami dengar perintahmu wahai Rasulullah dan kami taati. Begitupun terhadap guru-guru kita sebagai pewaris daripada Nabi. Kita dapat perintah dari guru kita, layaknya kita dapat perintah dari Nabi, harusnya jangan bertele-tele ketika dapat perintah, kecuali memang perintahnya belum jelas ya. Sampai-sampai Allah Ta'ala mengingatkan di ayat yang lain, di sebuah ayat kata Allah, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian wahai orang-orang beriman bertanya tentang sesuatu yang apabila jawaban itu dijawab justru membuat kalian berat untuk melaksanakannya. Contohnya di hadis lain itu Rasulullah pernah menerangkan tentang rukun Islam. Salah satunya ketika sampai kepada rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Ada satu orang sahabat yang langsung angkat tangan atau berdiri bertanya, Rasulullah, apakah harus tiap tahun ibadah hajinya? Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, innama ahlaka alladzina min qablikum, sesungguhnya orang-orang yang kaum umat sebelumnya itu binasa karena apa? Karena mereka banyak bertanya. Akhirnya Rasulullah nggak menjawab, ya, nggak menjawab. Maksudnya ngejawab artinya cukup satu kali. Ya. Jadi nggak usah nanya apakah harus satu tahun. Kalau dijawab malah apa harus tiap tahun? Oh, kalau sampai dijawab, waduh, berat itu. Coba tiap tahun kebayang nggak kita kalau misalnya ibadah aja setiap tahun. Alhamdulillah, ya, para sahabat waktu itu sudah diajar oleh Allah dan Rasulnya tidak terlalu banyak bertanya ketika dapat perintah dari Allah dan Rasulnya, sehingga ringan buat kita yang ada di akhir zaman khususnya. Kenapa? Kita di akhir zaman itu termasuk
cobaannya berat untuk melaksanakan perintah Allah. Berat. Ya, tidak bisa dipungkiri. Ya. Seperti misalnya taat kepada pemimpin, padahal kita nggak suka, itu berat nggak? Oh berat. Tapi kendati demikian oleh Allah dan Rasulnya perintahkan untuk sabar. Ya, sebagai dalam rumah misalnya, contoh kecil, negara kecil itu rumah lah kurang lebih. Kita jadi anak, punya bapak misalnya anggap kurang soleh. Ya, harus apa? Apakah menegur dia? Tidak. Cukup bersabar, diam saja. Diam dan berdoa gitu. Apa hadisnya? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi. Apabila di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka cegah kemungkaran atau perbaiki kemungkaran itu dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Artinya kalau dia seorang ayah, ya posisi dia sebagai seorang ayah, posisi dia sebagai seorang pemimpin, gunakan untuk memperbaiki yang di bawah pimpinan dia. Siapa? Anak istrinya gitu. Tapi kalau misalnya bukan pemimpin, di hadapan orang yang berbuat mungkar, contoh misalnya istri pertama sama istri kedua atau janganlah ya, ini aja adik kakak, saudara lah ya, dia misalnya seumuran, saudara kembar, anggap saudara kembar, atau sama teman lah ya yang sebaya, teman sebayanya berbuat mungkar. Nah, kira-kira kita sebagai teman dia harus apa? Apakah kita harus berperilaku seperti pemimpin dia untuk memperbaiki dia atau menegurnya? Tidak. Berperilakulah sebagai teman, layaknya teman. Teman seperti apa? Teman itu ketika menegur tidak pernah memberi sanksi apapun, walaupun dengan cemberut, walaupun dengan marah, ya, tanpa bermuka masam ataupun berkata-kata kotor. Contoh, hai kawanku, ini salah loh, tolonglah. Dianya nggak mau dengar, ya udah biarkan. Oh gitu? Iya, karena Anda posisi sebagai teman, bukan sebagai penguasa dia. Kalau sebagai penguasa, kasih sanksi. Gitu, ketika melanggar perintah Allah dan Rasul, untuk melakukan satu kemungkaran. Atau buat teman bukan, pemimpin bukan. Apa? Ternyata di depan kita itu di atas kita, pemimpin kitanya. Fabi qalbihi. Atau dia di atas kita karena usianya lebih tua. Gitu. Ya, orang tua kita, kakak kita yang lebih tua, atau pemimpin kita berbuat salah, apa? Fabi qalbihi, sabar. Wadzalika adhaful iman. Pada saat itu anggap saja iman kita sedang lemah. Tidak perlu kita ronta-ronta, yang meronta-ronta kepada orangnya. Cukup dengan bersabar, minta ampun kepada Allah. Semoga orang yang berbuat mungkar itu, kalau dia orang beriman, doakan agar Allah mengampuni dan berinya hidayah. Beres. Lepas kewajiban, apakah kita kebagian dosa karena pemimpin kita berbuat maksiat? Tidak, justru kebagian dosa kalau pemimpin melihat, walaupun dia pemimpinnya soleh, melihat rakyatnya berbuat dosa, tapi dia biarkan kebagian dosanya. Tapi sebaliknya, kita sebagai rakyat melihat pemimpinnya berbuat dosa, kebagian dosa enggak? Enggak. Perlu negor? Enggak. Justru kalau saya mau bilang, sebetulnya sedikit banyak demokrasi itu agak-agak gimana gitu. Karena demokrasi itu membolehkan rakyat itu itu tadi ya, rakyat berperilaku menjadi pemimpin terhadap pemimpin. Itu kan udah rancu itu ya, udah rancu itu. Kalau mau ya cukup dengan doa ya. Jadi demo yang paling baik itu dengan doa. Jadi kalau rakyat melihat pemimpinnya salah, anak melihat orang tuanya salah, cara demonya gimana? Dengan doa. Udah berdoa saja. Ya Allah, semoga ayah kami, semoga kakak kami, semoga PRT kami, semoga pemimpin kami, presidennya gitu ya, mereka semuanya, kalau berbuat salah ampuni mereka dan beri mereka hidayah, jadikan mereka orang yang selalu berbuat adil dan baik terhadap diri dan rakyatnya. Gitu, beres ya. Yang punya tugas untuk menegur mereka siapa? Yang setara atau lebih tinggi, gitu aja, beres. Yang setara dengan mereka nggak mau menegur apalagi yang lebih tinggi, bagian dosa mereka ya. Gitu. Saya kira cukup ya. Kembali lagi, jadi untuk melaksanakan perintah Allah, maka laksanakan sebisanya, jangan terlalu banyak bertanya kecuali tidak paham. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Yang salah dari saya, semoga Allah mengampuni dan semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum.